Annyeonghaseyo, Koba Cinggu dan Sobat Langit Musik. Kembali lagi di Cupi Pop, cuap-cuap Rupi K-pop. Balik lagi sama kita lagi. Iya, kita lagi sama aku dan Lia dan Kak Aul. Aduh, kita udah lama banget ya nggak ketemu ya. Episode-nya udah lama banget. Iya, terakhir kita berdua tuh kapan sih, Kak Aul? Waktu ngebahas dating, inget gak? Oh, sama iya. yang iPop dan K-pop. Iya, iPop dan K-pop itu udah kayaknya setahun yang lalu ya, atau kira-kira sekian purnama tahun 45 gitu ya. Udah lama banget. Salah. Akhirnya bisa ketemu lagi sama Kak Aul setelah ya berabad-abad itu ya, bertahun-tahun itu. Hari ini kita mau bahas apa sih, Kak? Iya, jadi sesuai temanya hari ini, tema enggak tuh. Jadi ini tuh comeback atau apa namanya? Badai itu karena sangat-sangat brutal gitu kan. Jadi K-pop ini ya seperti biasa kalau kegiatannya kalau enggak debut ya pasti comeback artis-artisnya ya kan. Jadi tuh hari ini kita mau bahas siapa aja sih yang bakal comeback di bulan Juni dan Juli. Dan konon katanya ini tuh overpower banget, Kaul. Karena katanya tuh yang comeback tuh ya boy group besar dan boy group dan girl group besar yang kayak udah beberapa mungkin gak comeback ya, hiatus lah segala macamnya. Terus tiba-tiba di bulan Juni dan Juli ini tuh pada keluar dari kandang. Iya, dan dengar-dengar juga banyak juga debut grup baru yang sangat-sangat dinantikan, yang banyak banget ya, betul. Hot brand new boy group gitu dan girl group juga gitu. Nanti kita bakal bahas siapa aja ya gitu kan, pasti penasaran banget gitu. Kalau misalnya ngikutin Cupi Pop pasti kan itu beberapa grup itu pasti sering dibahas gitu ya. Benar banget kan. Kayak harusnya walaupun gak ngikutin pasti tahu sih, karena mereka juga menurut aku ya walaupun mereka belum debut, mereka tuh fansnya udah lumayan banyak banget dan karena beritanya tuh udah banyak banget ya, jadi karena udah pasti tahu sih ya. Maksudnya bukan di push ya, tapi lebih promosinya sudah banyak sebelum debut. Jadi ya sangat dinanti-nantikan oleh para fans ini ya, fanboy dan fangirl semuanya gitu kan. Jadi mungkin kita bisa lihat dulu kali ya list siapa aja artis yang bakal comeback dan debut di bulan siapa Juni. Sih nih yang pertama nih? Kalau misalnya ngelihat lagi ya, di mana lagi kalau misalnya ngelihat berita K-pop di Kopamax. Betul. Di Kopamax ya. Bentar aku lihat dulu listnya karena sebenarnya aku udah save sebelumnya. Listnya itu cukup banyak banget. Ini pun baru diupdate sekitar 2-3 hari yang lalu dan mungkin tadi pagi sampai 1 hari yang lalu tuh masih ada berita baru gitu yang entah itu mengkonfirmasi rumor comeback yang ada sebelumnya atau rumor baru gitu kan. Nah, jadi sejauh ini mungkin dibahas dulu line up yang bulan Juli, karena bulan Juli ini beneran yang kayak konon katanya itu kayak bukan apa sih istilahnya tuh, kayak bukan war, apa ya nyebutnya tuh, persaingan antara perusahaan-perusahaan gede gitu, terutama karena di sini banyak banget yang kita tahu artisnya SM sama Hype itu yang comebacknya di bulan Juli nih, terutama nih ada EXO gitu kan, ada NCT Dream, ada Jungkook BTS juga yang bakal debut solo di bulan Juli gitu kan. Terus kabarnya juga kemarin ada rumor Jihyo Twice juga akan debut solo, cuman ternyata itu Agustus ya. Itu Agustus. Ada juga Somi, dia dari The Black Label kan. Iya, The Black Label, Somi. Comeback. ITZY juga perkiraannya bakal bulan Juli. Ada banyak banget nih. Banyak banget. Dan salah satu fenomenal K-pop di generasi kedua itu ada Teen Top. Kamu pernah tahu Teen Top nggak? Aku pernah sempat dengar, cuma aku nggak ngikutin sih. Jadi Teen Top is back. Nah itu mereka bakal comeback reuni lagi di tahun 2023 setelah hiatus lama banget. Iya kan? Itu aduh. Makanya udah kenapa dibilang badai ya, serangan semuanya tuh pada keluar tuh. Benar banget. Teen Top itu was a thing zamannya loh, kayak bener-bener grup yang besar, grup yang well known gitu dari maksudnya kayak orang yang suka K-pop pasti tahu sama Teen Top ini kan. Dan di 2023 dia comeback. Oh my god. Aku juga
aku juga menantikan sebagai excited ya. Iya, sebagai yang aku memang nggak involved di fandom ya, tapi aku excited banget karena aku sendiri punya bias tuh di Teen Top. Bias aku Niel. Itu vokalnya, main vokalnya gitu. Teen Top is back. Aku senang banget waktu pertama kali ada dia sangat berita. Tunggu-tunggu banget ya. Iya bener banget. Jadi kan emang sekarang juga grup-grup lawas, enggak lawas juga sih, tapi grup-grup lama yang di generasi kedua, maksudnya bukan 3 dan 4 itu banyak yang reuni comeback juga, betul. Gitu. Jadi maksudnya buat di Gen 2 tuh ada Shiny juga gak sih? Iya ada Shiny juga. Nah Shiny juga comeback. Bener banget ada Shiny juga. Cuman Shiny itu di Juni atau Juli ya? Juni, perkiraan sih antara Juni dan Juli sih dia tuh. Dia juga mau ada tour juga kan rencananya. Jadi banyak banget. Bener banget. Jadi semoga lewat Indonesia ya. Betul. Sangat ditunggu-tunggu banget sih Shiny itu. Karena aku dulu juga walaupun aku gak ngikutin banget ya, tapi aku di Gen 2 tuh tahu Shiny. Oke. Bentar. Lihat di bulan Juli. Nah ini aku udah dapat list yang comeback di bulan Juli. Tapi ini tuh listnya diperbarui 1 hari yang lalu nih kebetulan. Jadi tadi kan udah aku sebutin kan kayak yang comeback NCT Dream, terus Jungkook bakal solo, ada 50-50 juga ngeluarin OST itu original soundtrack untuk film Barbie. Untuk Barbie betul. Enggak ngeluarin sih, tapi mereka lagu 50-50 versi Inggris itu bakal jadi soundtracknya film Barbie, guys. Oh my god. Keren sih. Bisa kalian bayangkan gitu kan, I'm feeling lonely gitu, tapi di film Barbie itu. Oh my god. Biasanya kita dengerinnya karena itu kan lagunya fenomenal banget gitu kan, viral di mana-mana. Biasanya kita dengerinnya di Reels, di TikTok gitu kan. Tapi sekarang di film loh. Oh my god. Lagu K-pop udah mulai banyak sih sebenarnya lagu-lagu K-pop gitu yang muncul di film-film Hollywood. Sebelumnya aku ingat banget itu ada lagu Blackpink As If It Your Last itu ada di film apa ya, aku lupa itu film Batman atau film Justice League, tapi dia ada di scene di mana di situ ada Batman-nya. Oke. Iya, ada Bruce Wayne pokoknya di situ. Nah, aku lupa itu film solo Batman atau film Justice League ya guys, aku lupa. Dan di situ ada saat adegannya dia sama Flash. Nah jadi tuh ada lagu As If It Your Last. Jadi kalau nggak salah tuh ya gitulah kurang lebih ya. Kalau kalian inget pokoknya di situ. Jadi kan kalau waktu zaman itu kan K-pop kan belum yang semua orang tuh tahu K-pop, tapi bukan yang se-happening hari ini. Betul. Jadi kayak lagu K-pop ada di film Hollywood kayak gitu. Kaget ya kalau waktu yang film Batman itu, karena emang belum se-hype sekarang sih K-pop tuh. Kalau jadi tiba-tiba kayak kok lagu Blackpink gitu. Aku pribadi juga kayak nonton film itu dan kayak pas di bioskop tuh kayak kok lagu cewek-cewek gue nih ada di depan layar segede gaban ini gitu kan, kayak kaget gitu dan merasa ya bangga banget ya, gila siapa nggak bangga gitu lagu K-pop akhirnya diperdengarkan, maksudnya kayak diperhitungkan gitu. Setelah dulu kan biasanya kalau lagu K-pop tuh kayak apa sih K-pop alay gitu kan. Sekarang aja tuh diputar di mana-mana. Benar banget. Iya kan. Terus tuh ada Treasure comeback, tapi kabarnya itu bulan Juni, tapi ternyata di bulan depannya lagi di Agustus dia tuh. Sekalian kan kemarin YG tuh baru ngumumin kalau Treasure itu bakal ada subunit gitu. Oh iya, subunit baru. Jadi 5 orang. Iya, 5 orang. Dan ini lucu banget sih, T5. Jadi dia lucu banget. Kalau nggak salah pemilihannya itu kayak si produsernya, si Babe, kayak menunjuk kayak siapa cara menunjuk member-member dari T5 ini tuh kayak bukan dari ditunjuk main vokal ini ya, ini segala macam. Enggak. Tapi dia kayak siapa di sini yang merasa paling ganteng angkat tangan, dan 5 orang itu yang angkat tangan bakal menjadi subunit di T5 itu. Jadi kayak lucu banget. Siapa aja sih Kak? Kemarin tuh baru ada 2 ya yang diumumin. Confirm. Sejauh ini baru 2. So Jung Hwan sama Junkyo. Baru 2 itu. Jadi kita masih ada 3 lagi yang. Siapa tuh 3 yang kira-kira pede? Siapa tuh yang pedenya tinggi ya, merasa ganteng kayak.
gue gitu kan, kayak siapa yang paling cantik gitu, siapa yang paling cakep gue gitu, langsung comeback gitu. Itu kalau yang lain kan, kalau misalnya kan kalau aku mungkin aku paling lucu duluan misalnya kalau ditanya gitu siapa yang paling cakep nih gitu kan, tapi nggak tahu tuh alasannya buat apa gitu kan. Kayaknya kalau kita udah saya nggak tahu alasannya betul apa, tapi yang ini alasannya ternyata untuk dibikin subunit. Oh, Mbak Abeh nih ada-ada aja caranya ya. Kalau Baby Monster itu debutnya kapan? Dia rencananya tuh di bulan Agustus sih. Kayaknya barengan sama comebacknya Treasure sih. Oh, jadi harus sepaket gitu ya, biar staffnya nggak beribet gitu, sekali gitu, sekali jalan langsung gitu. Aja tuh gabung kalau gitu. Ke yang acara satu musik comeback, yang satu debut. Kalau ke acara musik gitu, biar staffnya satu barengan, gitu kan, barengan gitu. Rombongan dia tuh. Daripada gue ngurus-ngurus beda tempat gitu kan. Rombongan pesantren YG. Oh iya, dulu YG tuh ada istilahnya pesantren YG Darussalam. Saking mereka itu ketat banget, tidak memperbolehkan artisnya untuk berinteraksi ke apalagi yang cewek cowok gitu kan. Tapi maksudnya jangankan sama perusahaan luar, maksudnya kayak agensi luar gitu. Antar boy group dan girl group aja di dalam YG tuh mereka sangat dibatasi. Ya namanya tembok YG Darussalam gitu, pesantren gitu betul, kan. Makanya disebutnya pesantren YG Darussalam. Iya, benar banget. Aduh, ada aja gitu. Terus ada siapa lagi sih? Nah, kalau yang tadi kan comeback nih, yang debut sekarang yang nih. Debut. Siapa sih? Aku pura-pura nanya aja, siapa sih? Kamu kok gitu sih? Kamu tuh udah tahu jawabannya tahu, nggak usah nanya-nanya, so-soan nggak tahu. Kan paling aku mewakili teman-teman semua nih yang mungkin ada beberapa yang belum tahu siapa sih yang bakal debut lagi boy group. Gitu. Ya, nih kita bahas di bulan Juli dulu ya. Emang agak lain nih, bahasnya dari Juli baru Juni gitu mundur. Baru bulan ini. Flashback jadinya. Nah, ini ada 2 boy group nggak sih? Betul. Ya, ada sejauh ini ada 2 boy group yang udah diumumkan, maksudnya dikonfirmasi untuk debut pada bulan Juli. Itu yang pertama ada Zero Base One yang dari Survivor Show Mnet, Boys Planet, dan yang kedua itu ada Lunate. Itu boy group asuhannya Fantagio, adiknya Astro, Wiki Miki, dan aktor-aktor itulah pokoknya, Ong Song Woo, nah gitu. Nah jadi mereka mengeluarkan boy group lagi. Itu Lunate itu berapa anggota Kak? Kan kamu expert ya di bidang Fantagio nih, jadi aku serahkan ke kamu kalau Lunate. Ya sesuai namanya nggak sih Lunate? Oh, ber-8. Oke. Oh jadi guys, bagi yang belum tahu, jadi Lunate itu tulisannya LUN8. Jadi tapi bacanya Lunate. Gitu. Itu mereka tuh ganteng-ganteng ya secara aku tahu soalnya baru baca artikel ya di Kopamix nih, Kopamix namanya. Oh, aku kira tuh selama ini kamu kan sering nyebut Lunate adiknya Astro gitu kan. Aku kira tuh tulisannya Lunate gitu loh, tapi ternyata Lun dan 8, angka 8. Nah, unik gitu, ya. Iya, unik banget. Dan aku lihat kemarin member-membernya, aku belum ngapalin sih, cuman visualnya oh my god ya, secara as expected ya. Fantagio tuh pinter nyari yang visualnya ganteng-ganteng tuh, yang mirip-mirip Chanwoo gitu. Waduh, standar gantengnya Korea. Iya, standar gantengnya Korea. Yang mukanya tuh Chanwoo, Ong Song Woo gitu ya. Unreal banget gitu. Jadi banget. Waduh, nggak kalah cakep sih ini sih Lunate. Aku kepo sih sama kebetulan aku maksudnya aku nggak tahu banget gitu, enggak juga, cuman kalau mau hafalin gitu kan ya ini struggle semua orang ya, jadi bukan cuma non K-popers aja. Kita tuh kalau ngelihat grup baru juga ngelihatnya mukanya sama juga, sama semua. Jadi itu kita merasakan juga kalau ada boy group baru atau girl group baru. Betul gitu kan. Jadi itu tuh ya mitos katanya non K-popers itu nggak bisa bedain boy band, muka-muka boy band atau girl band gitu, karena katanya membernya sama semua. Iya, tapi sebenarnya kita juga begitu, sama, guys. kita juga. Karena emang kalau melihat wajah baru kan emang kesannya kayak aduh mirip banget nih, mirip sama ini, mirip gitu. Betul. Nanti kalau udah 2 kali 3 kali nontonin mereka gitu, ntar kalian akan melihat perbedaannya lagi. Betul. Sih gitu. Kayak kita sendiri gitu. Kalau kalian tahu Seventeen itu ada 12 member, 12 ya? 13. Oh, 13 member. 13 member. Grup lain 12 ya. Sorry. Maaf ya di atas materai. 13 member. 13. Nah, itu pun kita ngapalinnya karena kita udah biasa ngeliatnya, kita hafal 13 ya. Aku pun juga kan, aku salah satu Karat baru ya, Baby Karat gitu. Karat. Nah itu awalnya tuh kayak
oh my god 13 orang banyak banget gitu kan. Gimana nih cara ngebedainnya mirip-mirip gitu kan. Tapi karena aku jadinya seringin dengerin MV mereka, terus abis itu aku nontonin juga variety show mereka juga, jadi kayak udah tahu nih bisa berbeda ini. Membandingkan gitu loh. Betul. Siapa nih yang Johan gitu. Yang Dino ini yang gitu. Orangnya ini gitu gitu kan. Jadi aku juga awal-awal ngeliat siapa, aduh banyak banget karena dulu pun aku sempat nge-stand ya sampai sekarang juga sih nge-stand EXO. Waktu EXO masih zaman 12 member, itu pun kayak sebentar satu-satu ya. Benar. 12 member. Tunggu. Gimana nih caranya ngapalnya? Tapi karena terbiasa gitu kan ngelihat setiap hari update-annya kayak oke. Malahan ngelihat orang yang ngeluh gitu kan kayak aduh gue nggak bisa nih ngebedain kayak wah lo aja belum ngikutin tuh kalau udah bucin juga hafal tuh. Betul. Jangan kan sama mukanya, kita tuh sama grup yang kita biasin gitu ya, suaranya aja tuh kita nggak lihat mukanya, suaranya tuh udah hafal gitu. Itu udah di tahap kedua sih, setelah kalian udah ngenalin muka, terus kayak dengerin tiap hari nih, dengerin di busway kayak di kereta, dengerin lagu mereka nih, udah tahu nih partnya si ini, jadi kayak dengan suara aja kalian udah kenalin itu. Kadang nih itu tahap kedua, tahap ketiga ada lagi nih, kadang gini, ada kalau di K-pop itu, misalnya nih kan K-pop itu kan biasanya grup-grup itu punya konsep gitu kan, jadi sebenarnya konsepnya itu kayak gini. Warna musik yang membuat itu tuh suatu grup itu, misalnya kayak Seventeen. Kalau kalian dengar lagu Seventeen atau lagu EXO atau lagu BTS atau apapun itu, Blackpink lah, itu pasti semua lagu sebenarnya terdengarnya ritmenya sama gitu loh. Tapi padahal beda-beda lagu, beda-beda lagu, beda konsep gitu. Cuman karena itu warna mereka gitu, jadi terdengar sama. Nah, kadang ada part-part di mana yang kayak misalnya nih, part yang ini gue udah tahu nih sebenarnya, misalnya kalau mereka comeback nih, kan lagu baru nih, belum pernah dengar, belum tahu. Tapi kalau dengar ini pasti selanjutnya ini partnya si Jennie nih atau partnya si Jisoo nih. Kita tuh kayak udah tahu karena selain itu posisi rapnya atau apa, emang kadang-kadang ada nih part-part tertentu yang emang itu tuh udah member itu yang ngisi gitu loh. Betul. Jadi kayak udah special part untuk member ini. Jadi nah itu tahap ketiga. Tahap tiga. Jadi muka dulu, bedain suara sama bedain part. Gitu. Iya kan. Jadi jangan kaget deh. Pasti kalau misalnya non K-pop ya kalian baru lihat sekali foto dikasih tahu gitu, ya wajar. Males gue mukanya sama semua gitu. Ya wajar, kalian baru gue tunjukin nih. Sama gue juga merasakan itu kok kalau misalkan lihat member boy group baru gitu. Oke, jadi itu yang tadi Lunet aku akan kepoin setelah pulang dari sini. Betul. Ya karena wah aku juga bakal adik-adiknya Chanu nih nggak bisa dilewatkan. Nggak bisa nih. Nggak bisa dilewatkan. Ya oke, selanjutnya debut yang paling diantisipasi oleh seluruh jagat universe. Enggak, lebay. Jadi istilahnya ini adalah pemersatu fandom ya. Jadi aku bisa bilang orang-orang yang stan group ini adalah orang-orang yang sebelumnya itu sebenarnya udah punya fandom. Betul. Tapi karena acara show ini jadi pada berkumpul tuh gitu kan. Karena ini kan survival show ya. Jadi kayak udah dari berbagai kalangan gitu. Udah siapa lagi kalau bukan Zero Base One. Nah, Zero Base One ini bakal debut bulan Juli, tepatnya tanggal 10 Juli gitu guys. Jadi yang belum tahu Zero Base One itu atau singkatnya tuh ZB1 ya, itu grup dari hasil survival show Mnet, Boys Planet. Kalau kalian pernah dengar atau pernah nonton gitu kan. Jadi ya grupnya ada 9 member gitu kan ya. Dan mereka ini kenapa aku bilang paling anticipate, karena itu tadi selain ini lagi-lagi grup hasil Mnet ya, maksudnya kan survival show Mnet itu terkenal dengan apa namanya tuh, orang-orang tuh excited nontonnya karena pertama emang PD-nya tuh pintar banget bikin acara, kreatif banget emang kreatif, bagus konsepnya bagus. Kedua, Mnet itu terkenal dengan namanya evil editing. Nah, itu tuh bumbu-bumbu drama yang dicari oleh kita-kita ini gitu kan. Kita pasti nggak munafik lah ya, pasti demen lah nonton yang drama-drama gitu. Iya, jangan yang kayak survival show kayak cuma yang bagus doang, lempeng gitu kan, tiba-tiba menang gitu kan. Nah, harus ada bumbu-bumbu ini, dan ini pinter banget sih emang Mnet. Iya, dan emang sampai istilah evil editing ini terkenal di
bukan cuma Mnet doang, tapi di seluruh stasiun TV dan berbagai halangan gitu kan. Jadi Evil Editing, kalau kalian kedengar, kalau K-popers ya, kalau dengar kata Evil Editing pasti udah keingetnya Mnet. Betul, udah terkenal banget ya. Jadi soalnya nggak ada yang bisa bikin Evil Editing seseru dan sedrama itu selain Mnet, menurut aku ya. Karena aku juga beberapa kali nonton kan banyak ya Mnet tuh survivalnya ya. Iya, dan tapi aku tuh selain nonton survival show Mnet atau acara-acaranya Mnet, aku juga pribadi ya, aku sendiri beberapa kali sempat ngikutin survival show atau show lain dari di luar Mnet, JTBC, KBS, MBC gitu, dan nggak ada yang Mnet deh kalau Evil Editing tuh segergetan sampai bikin kita tuh anjir gitu kan, gergetan banget gitu. Entah itu yang bikin dramanya Evil Editingnya tuh kocak atau yang bikin kita tuh jadi plot twist kayak aslinya dia tuh sebenarnya itu tuh nggak terjadi tapi dibikinnya diada-adain terjadi gitu ya. Seolah terjadi kan, kita jadi kemakan ya sebagai netizen gitu kan. Korban Mnet. Iya, terus nanti di episode minggu depannya ternyata itu bukan yang seperti yang ditunjukkan di episode sebelumnya kan. Kan bikin bingung ya. Jadi bikin kayak jadi minggu kemarin gue marah-marah ini percuma gitu. Jadi sebenarnya yang bikin seru tuh di situ. Nah, dan itu terjadi juga di Boys Planet ini, banyak lah plot twist dan ya drama-drama yang terjadi di sini gitu kan. Jadi emang kalau misal dibandingkan, aku bisa bilang kalau ini bukannya biasa ya guys, tapi dibandingkan acara-acara lain emang produce lagi Boys Planet ya, Planet atau produce series itu yang ya survival show membentuk grup baru di Mnet itu emang lebih diperhatikan, sedikit lebih diperhatikan dibandingkan yang lain gitu kan, karena emang ya itu tadi faktor-faktornya gitu kan. Dan emang produk-produknya Mnet ini kebetulan emang ya bagus ya, jadi sayang untuk dilewatkan gitu. Betul. Dan grupnya tuh sukses gitu, jadi kayak gak mungkin nih gue melewatkan ini gitu, grup ini apalagi Zero Base One. Jadi untuk sejauh ini mungkin akan bertambah ya listnya, tapi sejauh ini untuk yang khusus debut Juli itu ada Luna sama Zero Base One gitu. Nah untuk comeback ya mungkin tadi dari list yang kita sebutin tadi di bulan Juli, ya mungkin besok pagi 2 hari lagi, seminggu sampai akhir bulan akan bertambah. Ada info lagi pasti. Betul untuk bulan Juli gitu kan. Tapi nggak pastinya nggak mepet sih. Tapi akan setiap hari itu akan bertambah listnya. Ada aja pasti gitu. infonya. Dan untuk bulan Juni nih, kita akhirnya bahas di bulan ini nih. Kan ini udah masuk pertengahan Juni, ini kan tanggal 14 ya hari ini. Iya benar. Iya benar. Aku nggak lupa loh. Oh, BTW ngomongin hari ini tanggal 14, kemarin tanggal 13 Juni itu adalah ada yang lagi Enif kan. Nah, dari BTS. Iya. Happy anniversary ya BTS yang ke-10. Iya, udah 10 tahun ya. Iya, betul. Udah 10 tahun. Grup yang berarti dia debutnya tahun 2013. Aku inget banget sih. Aku termasuk, walaupun aku sekarang bukan ARMY, tapi di zaman dulu BTS debut itu tahun 2013 aku sering ngelihat dia karena dia kan bukan comeback, debutnya itu satu era sama waktu itu aku nge-stan, ada grup yang aku stan, nah itu tuh mereka lagi comeback, jadi setiap ngeliat musik shows atau ngeliat variety show itu ada mereka gitu kan. Waduh masih zaman jamet tuh. Iya gitu betul kan. Masih 2013. Bener banget, udah lama banget. Aku suka banget dulu lagu mereka zaman awal banget itu No More Dream. Itu lagu favorite aku banget sih sampai sekarang bahkan. Jadi kayak maksudnya itu berkesan banget sama aku karena ya ngelihatnya masih, kalau dibandingkan sekarang yang lihat BTS yang udah sukses banget gitu kan, yang udah istilahnya mereka itu udah best boy group lah ya, bukan cuma di Korea tapi in the world I can say gitu kan. Dan ngelihat mereka ke belakang tuh kayak ya ampun 2013 aku tuh, karena walaupun aku gak ikutin tapi aku ada di era itu kan, kayak aduh masih jamet nih, mohon maaf, tapi dulu juga mereka belum meledak banget namanya kan. Gitu. Kayak perjuangan mereka tuh hebat banget sih sampai di tahap sampai sekarang gitu kan. Dari agensi yang karena aku tahu Big Hit itu agensi yang agensi cukup menengah ke bawah gitu, maksudnya kayak bukan yang well known banget gitu kan, kayak YG, kayak SM. Iya, jadi
maksudnya kayak positifnya dengan apa kerja keras mereka sampai sekarang ini udah apa namanya jadi membantu perusahaan segala macam sampai sekarang big hit ya ada hype label jadi mereka tuh kayak udah besar banget. Iya udah sebesar banget ini. Wah ini sebagai aku yang ngelihat perjalanannya kayak keren wah sih. Bagus ya keren banget sih bener. Ya. Sekarang semoga mereka bisa, lagi hiatus semoga secepatnya bisa comeback bareng-bareng ya full team gitu kan karena kan sebenarnya kalau misalnya udah wamil ini kan itu kan kayak aduh takut update-nya di mana gitu kan nggak ada informasi apa-apa nih antar member gitu tapi tenang aja ya semuanya ada masanya betul gitu pasti kan. Ya namanya nanti bakal berkumpul lagi gitu kan betul. Aku juga punya grup yang lagi wamil juga orang-orangnya guys jadi aku juga ya itu lagi udah harus menyiapkan mental gak sih untuk para K-popers gitu kan kayak mereka udah kewajiban mereka juga jadi ya udah gitu ditunggu aja guys ya. Gitu sih nah terus di bulan Juni ini gitu kan aku btw aku pas di kantor ya aku sering bukan sering sih kayak aku beberapa kali pernah bercandain gitu kan kayak kok kenapa sih di bulan Juli tuh banyak banget yang comeback yang gede-gede gitu kan tapi setelah ngelihat siapa yang comeback di bulan Juni agaknya emang aku kalau jadi mereka kayak bisa nggak bos kita comebacknya di bulan depan aja nih soalnya ada Digimon satu benar-benar ini artis yang wah ini aku bisa bilang favorite semua orang bukan cuma satu kalangan doang dan emang kalau si orang ini si artis ini udah comeback tuh kayak udah nyerah aja kayak mau digimanain chartnya dia udah nangkring aja satu terus dalam waktu yang lama sulit ya untuk ditembus iya sulit banget tuh ditembus itu adalah Lim Yong-woong ya kan betul. Itu termasuk artis dia artis solo dia kalau nggak salah throat artis gitu jadi kalau misalnya dia kayak kalau di Korea tuh throat tuh kayak kalau di Indonesia tuh apa ya kayak bukan penyanyi tradisional sih tapi kayak ada I can say kayak kalau di Indonesia nih dia ada genrenya kayak dangdut gitu ya. Tapi betul. Bukan dangdut juga sih tapi ya itu versi Korea gitu kan betul. Dan si Mas Lim Yong-woong ini adalah favorit emak-emak Korea ya betul nggak cuma mama sih tapi favorit mostly semua ya mostly emak-emak tapi ya itulah yang membuat orang-orang itu kayak wah kalau Lim Yong-woong tuh udah comeback udah dia tuh bakal nangkring di chart tuh sampai kapan aja tuh kalian lawan jadi ngelawan fans emak-emak nih konon katanya kalau di Korea tuh susah guys jadi karena mereka ini kan udah yang namanya udah favorit jadi dengerinnya lagu itu diputar mulu jadi itu yang membuat Mas ini sering banget nangkring di chart kayak nggak turun-turun gitu loh tapi aku emang pernah berapa kali denger ya dia kayak karena kan aku nonton musik show terus pasti ada dia kan emang lagunya sebenarnya enak guys maksudnya kayak untuk ukuran anak muda seperti aku yang tidak mendengarkan genre-genre tertentu gitu kan kayak oh iya maksudnya aku kepo gitu kan sama selera masih bisa masuk lah ya Oma-oma gitu Juma-juma gitu oke ternyata masuk masih bisa masuk ya di telinga jangan nih ntar lagi aku masuk sektenya Lim Yong-woong jangan nih yang apa mempertahankan chart dia di atas gitu kan cuman emang sampai dipercandain gitu sama fans-fansnya grup-grup atau solois yang lain kayak sumpah kalian tuh kalau misalnya comebacknya bareng Lim Yong-woong tuh please banget dong kayak ganti jadwal jangan barengan jangan Juni deh jangan deh jangan Juni bisa ganti gak sih gitu lah karena yang kali ini dia kan comebacknya bulan Juni kan terus tuh kayak yang orang-orang tuh kayak please bias gue bisa nggak dimajuin atau dimundurin gitu comebacknya jangan barengan karena kan emang gak dipungkiri ya maksudnya walaupun grup-grup ini termasuk yang di chart dia sangat kuat gitu kan tapi emang karena dia ya itu tadi genrenya dia masih K-pop gak sih hitungnya K-pop ya tapi emang ada genre tertentu dan ya favoritnya itu ya parah ibu-ibu ini betul. Jadi emang agak susah ya menggeser Mas ini gitu papernya kesayangan ibu-ibu ya kamu kalau udah melawan ibu-ibu tuh tidak bisa mau durhaka kalaupun mau melawan ya effortnya harus besar lagi nggak sih betul streaming banget. Streaming walaupun ada tuh satu ketika di mana grup apa gitu fans-fansnya streaming maksudnya kayak biar melampaui chart gitu loh maksudnya kayak biar naik gitu tetap nggak bisa karena emang power, udah dipaku udah nih chartnya pertama udah power Mas ini emang luar biasa gitu backingannya ibu-ibu soalnya karena kan siapa sih yang berani melawan ibu-ibu dan aku pas tahu
dia Lim Yeon Woong ini comeback di bulan Juni, oke, kayaknya emang bener pada semuanya pindah comeback di bulan Juli itu sampai yang menghindari pertikaian di chart itu kan naik kayak ntar Lim Yeon Woong naik, ntar yang lain turun, ntar naik lagi naik turun gitu. Betul. Jadi ya seperti itu ya guys. Dan emang Mas ini kalau coba deh kalian kalau kepo gitu cari aja tuh lagu dia. Emang sebenarnya kalau didengerin bener-bener gitu enak lagunya. Oke, aku juga kepo karena aku juga nggak ngikutin sih. Jadi aku kepo sih pengen dengerin lagunya. Iya, dia tuh wah emang sampai kayak kita tuh setiap hari tuh kalau misalnya ngelihat dia di chart, dia kan sempat kalau nggak salah itu pernah beberapa waktu yang lalu, maaf ya guys kalau salah, aku pernah denger rumor kalau misalnya tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu itu dia menang berkali-kali sampai, dan lawannya itu emang grup yang cukup gede, bukan cukup gede, maksudnya kayak yang emang dia di chart juga kuat gitu kan. Itu sampai dibilang kayak nih manipulasi apa gimana sih menang mulu gitu kan. Tapi ternyata setelah diselidiki emang beneran fansnya banyak aja dan ibu-ibu gitu loh. Emang kekuatan ibu-ibu kalau streaming tuh udah ngelebihin anak muda gitu loh. Karena mereka kan mungkin sukanya satu lagu ini doang, jadi diputar. Ya udah diputar mulu ya tiap hari gitu kan. Kamu gimana sih Kak? Kayak kalau kayak gitu tuh kalau misalnya bias kamu tuh comebacknya barengan tuh sama Mas Lim Yeon Woong tuh. Gimana tuh? Ketar-ketir gak sih? Aku sih ketar-ketir lumayan. Ketar-ketir lah, berarti kayak lebih effort lagi gak sih buat kita untuk streaming lagu bias kita, boy group favorit kita gitu kan. Karena ya itu tadi kan susah ditembus chartnya. Jadi buat kalian yang pada fan boy groupnya pada comeback di bulan Juni bareng, siap-siap aja kalian. Iya. Gitu. Aku juga pernah dengar si Lim Yeon Woong ini juga sampai fansnya itu kan emang rata-rata yang oni-oni, nuna-nuna, yang namanya, dan ajum-ajuma gitu, yang emang udah berduit lah gitu. Nah, jadi tuh mereka itu ya sama kayak fans K-pop pada umumnya gitu, kayak suka menyumbangkan sesuatu misalnya enggak, maksudnya kayak nyumbang ke apa gitu kan, atas nama artisnya gitu kan. Sampai saking mereka tuh berapa kali sering, maksudnya kayak dalam jumlah yang besar banget sampai dikasih penghargaan apa gitu. Karena dan misalnya nih aku pernah dengar mereka tuh kayak pernah nyumbangin gitu ke panti asuhan lansia kalau nggak salah. Nah jadi tuh sampai dikasih penghargaan itu masnya tuh sama fansnya. Padahal yang nyumbang ya fans-fansnya kan. Iya, atas nama dia gitu kan. Jadi kayak kalau nggak salah tuh kayak Palang Merah Korea atau gitu. Jadi maksudnya kayak mereka merasa terbantu gitu loh. Nah jadi kasih tuh penghargaan tuh masnya tuh sama fans-fansnya. Wow banget sih. Gitu. Keren. Jadi emang the power of mak jangan diremehkan guys. Iya, betul. Mau kita melawan yang anak muda ini, wah. The power of mama. Iya. Jadi kayak ya tapi itu bercandaan aja sih. Maksudnya pasti namanya comeback sama debut itu udah dijadwalkan sebagaimana semestinya sama namanya itu agensi gitu kan. Ya tidak menyangka ini buat bercandaan aja guys. Tapi emang kalau misalnya power udah ya lagunya ini emang bener gitu. Terus apa lagi ya yang comeback bulan Juni nih? Ada Somi juga. Oh iya, Somi itu yang tadinya rumornya di bulan Juli ternyata di bulan Juni gitu. Dia lagi mempersiapkan. Cuman memang nggak ada tanggal pastinya. Cuman dia akan dikabarkannya bulan Juni aja sih. Gitu. Ini kan bulan Juni udah setengah jalan nih ya. Harusnya bulan Juli nggak sih? Karena kan ya butuh teaser segala macam. Soalnya belum ada updatean terbaru lagi sih dari si Somi ini. Dan Somi aku juga suka banget sama Somi, dan dia tuh udah nggak comeback tuh udah setahun lebih. Lama ya banget, mohon maaf banget jadi dia Black Label tolong kasih anak aku ya, adik aku ini comeback gitu kan. Jadi kan dia ini judulnya penyanyi ya, solois gitu, jadi please tolong kasih dia bermusik gitu. Jangan pemotretan mulu, endorse mulu gitu kan, jadi MC baru-baru ini mulu ya. Iya, sampai jadi MC Boys Planet kayak kapan comebacknya gitu kan. Nyanyi bu, kamu penyanyi itu harus nyanyi gitu. Jangan kebanyakan yang lain gitu kan. Jadi ditunggu banget sih ininya comebacknya. Bener. Juni juga udah setengah jalan sih. Maksudnya selain yang udah diumumkan,
maksudnya aku penasaran aja sih siapa aja yang bakal comeback di bulan Juni ini selain Somi gitu kan. Dan beberapa tuh yang sempat diumumin juga ada Daniel, Daniel, aduh mantanku enggak mantan sih, masih suka banget. Masih. Iya, Daniel tuh bakal comeback tuh judulnya apa? Realize. Oh, Realize. Iya, aku mohon maaf banget udah baca kemarin sebenarnya kan. Jadi iya, dia comeback akhirnya, comeback lagi kamu. Akhirnya. Iya, ditunggu-tunggu gitu kan. Nah, kemarin tuh Daniel tuh baru nyelesain apa namanya? Tur konser dia, tur Asia kalau nggak salah. Enggak Asia sih, world tour gitu. Nah, jadi setelah menyelesaikan tour itu ya langsung comeback gitu. Ya semoga, ya aku percaya sih, maksudnya Daniel itu kan termasuk bias aku juga waktu di 101 ya. Jadi kayak ya pasti lagu Daniel itu nggak, menurut aku ya ini bukan, nggak tahu ini karena bias atau gimana gitu, sorry banget nih guys. Okay. Tapi aku percaya dengan kekuatan Kang Daniel ini juga kesayangan emak-emak loh kalau kamu tahu ya, walaupun dia artis K-pop gitu kan, karena dia kesayangan Nuna, kesayangan emak-emak gitu, karena dia tuh gemes Nuna gitu. Sarangnya bukan ya? Beda ya? Beda. Nuna Sarangnya beda, itu mangnenya Zero Base One Bu, itu Han Yujin, beda orang ya. Tapi emang ya vibe-nya kayak ya mirip-mirip Daniel pada zaman dahulu kala pas dia ngomong imut-imut, gemes-gemes, tapi kayak diam-diam kayak ada aura seksi-seksinya gitu, kayak aura sang namja gitu loh, kayak laki gitu. Nah jadi Daniel juga di bulan ini gitu kan. Terus ada apa lagi Kak? Ada NCT tuh. Aduh. Kamu pusing gak sih? Pusing. Para pacar kamu pada comeback? Bener banget. Nah kalau NCT Dream sendiri itu kan habis penyelesaian encore mereka kan di Korea. Encore TDS The Dream Show 2 gitu di Korea itu 3 hari, tanggal 1, 2, 3, which is hari ketiganya, hari terakhirnya itu pas ulang tahun aku. Tuh hadiah banget mereka tuh. Hadiah dari NCT ya, dikasih hadiah dari NCT, tapi aku tetap harus datang dan bayar gitu, nyamperin apa konsepnya nih gitu kan. Tapi habis itu habis konser itu mereka umumin kalau misalnya mereka akan comeback. Nggak, sebenarnya rumor comebacknya udah dari sebelumnya, cuman mereka itu mengumumkan kalau ada pre-single gitu. Untuk apa namanya, sebelum mereka comeback di bulan Juli itu The Broken Melodies gitu. Jadi bakal ada pre-songnya itu kayaknya termasuk di side B, di side B untuk apa comeback di bulan Juli itu namanya Broken Melodies gitu. Jadi aku gak sabar banget. Aduh, tiap bulan dikasih gebrakan sama cowok-cowok aku NCT Dream. Selamat menabung ya. Mohon maaf agaknya cepat turun yang itu biar saya bisa PO album NCT Dream. Bercanda guys. Nah itu tuh jadi NCT Dream itu mengeluarkan pre-singlenya dulu, baru nanti full albumnya di bulan Juli gitu. Makanya itu tadi ngeri tuh, Juni sama Juli itu emang beneran banyak badai banget sih, makanya bisa dibilang badai itu karena dan Digimon. Dan aku juga sempat lupa tadi nyebutin yang bakal comeback juga di bulan Juni itu New Jeans. Iya betul. Oh my god, pasti nggak asing lah ya sama New Jeans. Akhirnya ya, maksudnya setelah Oh my god itu mereka akan mengeluarkan lagu lagi. Itu bener-bener lagu terngiang-ngiang. Iya, karena aku juga sempat kayak bercandaan juga gitu, kayak New Jeans nih selagi belum ngeluarin musik, lagunya tuh bakal diputar terus gitu. Tapi beneran timeless gitu. Bener. Sampai sekarang tuh nggak bosan-bosan dengerin lagu Oh my god itu. Benar. Oh my god tuh beneran lagu yang gak hilang. Ya udah kayak tiba-tiba suka nyanyi kayak tiba oh my god gitu kayak. Jadi kayak biasanya nih ada satu di mana kalau dengerin lagu itu kayak bosan gitu nggak sih? Aku pribadi tuh ada kayak dengerin lagu. Aduh, even yang aku suka, fandom aku sendiri misalnya lagu NCT Dream gitu kan. Kayak kadang kalau diputerin sebulan, 2 bulan gitu ada bosannya. Iya, betul. Ada banget bosannya. Tapi kalau New Jeans ya, ini sampai bentar, oh my god tuh kapan sih? Tahun ini juga kan. Iya. Tapi udah berbulan-bulan yang lalu pun sampai hari ini tuh kalau diputer nggak bosen-bosen. Kayak ngedumel sih, kayak aduh, cuman ngedumel doang, kayak aduh bosen deh lagu New Jeans. Tapi tetap didengerin gitu. Tapi tetap enak dan sensasinya tuh kayak beneran. Iya benar. Nggak terlalu ngebosenin gitu. Nah, sampai betul. teman-teman aku bilang kayak New Jeans nih lagunya bakal akan selalu enak didengerin sampai
lagu barunya. Iya, lagu baru gitu. Sebelum Oh My God kan Dito ya. Dito tuh juga kan kayak apa sih tiap hari di mana-mana Dito. Juga. Tiap hari Dito mulu kayak gitu kan. Tapi itu tuh beneran setiap hari didengar walaupun kita ngedumel kayak aduh bosen tetep enak lagunya sampai Oh My God rilis ya. Dan sekarang tuh Oh My God sampai hari ini pun masih didengerin banget, didengar gila ya emang. Di playlist aku tetap didengerin juga. Wow, sampai nah, aku menantikan banget sih ini. Iya betul. Bakal konsep kayak apa lagi? Iya, kalau kemarin kan dia konsepnya tuh kayak Y2K gitu kan. Iya, maksudnya kalau konsep grup mereka sih akan stay Y2K sih sebenarnya. Cuma maksudnya lagunya akan seperti apa? Karena mulai dari Hype Boy, Attention ya mirip-mirip gitu kan. Terus tuh ke Dito beda banget gitu kan. Pas Dito tuh beda banget, makanya aku kayak kok bukan beda konsep lagunya gitu. Kayak agak merinding gimana gitu, tapi enak lagunya. Enak gitu kan, tapi kayak merinding gitu loh. Gue kayak dibawa ke tahun 80-an kayak enggak tahun 90-an gitu-gitu. Kayak tahun 2000-an yang aura sekolah-sekolah koridor kosong gitu. Zaman dulu ya, karena sekolah zaman dulu gitu. Bener banget. Nah, sampai Oh My God itu lagunya ngebeat banget, kayak ceria banget gitu. Walaupun ya sedikit agak liriknya deep banget ya. Agak dark gitu. Tapi maksudnya beneran yang beda gitu loh. Jadi tuh New Jeans tuh emang beneran sebuah warna baru di K-pop ini. Dan dia pantas banget dibilang Digimon sih, Digital Monster, karena emang beneran lagu itu nangkring mulu. Benar-benar. Dan hampir semua lagu yang debut itu nggak sih, maksudnya kayak didengerin semua orang, kayak Hype Boys, Attention, terus Oh My God, itu kan Renji, terus Cookie, gitu, sama Dito, itu semua benar-benar aku dengerin. Kalau aku termasuk dengerin, walaupun aku bukan Banis ya, tapi kayak emang lagu itu enak banget didengerin. Semuanya, literally semuanya. Jadi kayak sebenarnya Banis itu maksudnya kayak fandom yang besar juga, tapi maksudnya dia itu berhasil gitu menarik perhatian, menarik masyarakat luas gitu loh, kayak even kita yang nggak ngikutin New Jeans pun kayak didengerin aja lagu New Jeans, apapun itu pasti kita tahu itu dan New Jeans. Teman-teman aku yang non K-pop juga kalau ditanya lagu ini tuh kayak dengerin lagu ini tuh kayak mereka tahu gitu loh. Karena emang kayak nyangkut gitu loh, kayak oh my God itu nyangkut banget kan. Terus kalau Dito kan itu kan nyangkut banget tuh. Sumpah itu bagian itu merinding banget sumpah guys. Tapi enak didengar orang-orang kan. Jadi kayak makanya jadi kayak kepo terus didengerin. Itu teman-teman aku non K-pop pun dengerin juga. Dan selain itu kan juga mereka ada ngeluarin lagu apa sih yang Coca-Cola yang collab sama Coca-Cola yang Coca-Cola Mashita. Nah, itu juga terngiang-ngiang tuh. Yang Coca-Cola Mashita itu. Walaupun kita nggak, maksudnya kayak aku kan pribadi nggak bisa, maksudnya kayak nggak bisa bahasa Korea gitu kan. Jadi yang diinget ya Coca-Cola Mashita doang. Udah sampai denger jalan-jalan mau dimanapun gitu. Tahunya Coca-Cola Mashita. Abis ini pulang gitu doang, tiba-tiba terngiang-ngiang nih. Lagu itu. Ya karena didengerin lagi kan. Sama pokoknya kalau misalnya lagu-lagu tertentu yang bikin kita, maksudnya kayak bikin kita tuh kayak nyanyiin itu, berarti itu beneran lagunya sukses banget sih. Betul. Membuat kita terbrainwash nih. Betul. Salah satunya kayak Supercharger. Tapi udah Supercharger itu loh. Gak ada yang lain gitu kan. Nah itu sama juga tuh kayak New Jeans sama yang lain gitu. Nah by the way lagu Supercharger itu lagunya artis battle-nya Boys Planet ya guys. Ya. Betul. Dikepoin. betul. Gitu. Ya kayaknya kalau misalnya udah bahas comeback untuk bulan ini dan bulan depan tuh kayaknya udah ya. Masih ada nggak sih yang disebutin? Ada Kak. Ada nih. Wah parah banget sih kalau Kaul nggak tahu sih. Sampai nggak inget. Aku juga marah sih dengan diri aku sendiri. Kok aku sampai nggak inget ini tadi. Ini adalah topik utamanya. Ini adalah main dish. Ini adalah makanan utamanya. Masa kamu nggak inget, Say? Bentar. Yang baru kita reaction tuh kemarin. Jadi sorry. Kita di Kopa tuh baru reaction. Minta maaf di atas materai. Mohon maaf, nih orang nih kemarin tuh ikutan reaction soalnya nih. Malah dia yang lupa nih. Bener. Aku juga lupa sih. Iya bener. Tapi mereka baru ngeluarin pre-release-nya kan. Sama kayak NCT Dream tadi. Mereka di Juni ini di pre-release dulu, tapi comeback-nya itu di 10 Juli sama kayak debutnya Zero BS1. Wow, siapa kayak itu?
Ya, EXO guys. Nah, jadi EXO itu apa sih judul albumnya kalau nggak salah Exist. Oh itu judulnya albumnya. Exist itu bakal rilis di bulan Juli, di tanggal 10 Juli. Jadi EXO-L, ayo kerahkan kekuatan kita. Ini akhirnya apa kita comeback ya. Ya betul. Akhirnya setelah ditunggu-tunggu lama banget, sumpah. Betul. Dan ini comebacknya kan full full team gitu. Ya, tapi minus yang lagi wamil ya, sama yang lagi di kampung halaman. Iya betul. Gak bisa ngikut tuh. Iya, terutama tapi nggak apa-apa lah ya. Jadi at least mereka mengobati rindu kalian, EXO-L kan. Terus tuh di apa namanya? Aku nggak tahu sih kalau yang di lagu utamanya di album Exist nanti kayak gimana. Cuman kalau misalnya di pre-release singlenya dan musik videonya ada Kai di situ, masih ada Kai. Jadi betul, emang syutingnya sebelum sebelum kayak Wamil di situ. Itu lagunya lebih ke kayak lagu ballad, nggak ballad sih, tapi kayak lebih ya lagunya lebih apa namanya? Lebih slow gitu. Dan itu tuh kalau ngeliat liriknya tuh terharu banget. Terharu sih lebih gitu kan, kayak judulnya juga Let Me In. Mungkin ya kayak mereka kan udah comeback udah agak lama gitu, Let Me In gitu loh, kayak biarkan aku kembali lagi pada kalian. Nah itu salah satu teori yang kita bahas kemarin gak sih? Kayak gitu. Kalau kita tuh kayak masuk Pak Eko gitu, kayak tak gitu, Let Me In, masuk Pak Eko gitu. Udah lama banget sih aku sebagai yang suka sama EXO. Maksudnya kayak sekarang jujur aku kalau dibilang aku EXO-L sih, aku mau nyebut dari aku EXO-L, cuman takutnya tidak memenuhi kriteria lagi. Cuman aku cukup ngikutin EXO itu dari zaman debut banget, malah sampai 2017. Pokoknya semua itu buyar ketika aku mengenal dunia produsen Mnet itu tadi. Itu emang nih Mnet ya. Diracuni Mnet. Iya, diracuni Mnet. Nah, aku tuh EXO-L dari zaman debut, bahkan zaman pra-debut gitu. Aku ya bias aku udah kayak dulu setia. Sampai sekarang pun aku masih Bang Jong-in gitu kan, yang lagi wamil gitu. Dan apa namanya, ngelihat mereka udah sampai sekarang nih kayak yang ya ampun, aku tuh udah ngesen dari yang mereka tuh masih berdua belas sampai sekarang masih aku sumpah sekarang tuh sensitif banget ngitung member. Jadi aku tuh nggak mau ngitung member ya, kalian tahu lah ya berapa member betul. Gitu. Dan kemarin juga kita sempat bahas waktu reaction Let Me In. Betul. Itu sempat kita kan reaction bareng Kowil juga kan. Kowil bilang katanya, siapa nih yang gerakin waktu? Aku diem tuh di situ kayak perlu banget nih dalam hati nih disebutin siapa pengendali waktu di EXO gitu kan. Orangnya udah cabut BTW gitu tapi kan. Tapi mau gak mau disebutin deh tuh di reaction itu. Jadi yaudah sih sebenarnya tuh bagi aku yang maksudnya gak terlalu mengikuti EXO lagi, tapi maksudnya bukan berarti aku tidak mengikuti banget. Aku tahu update mereka, cuman aku tidak involve lagi di fandom itu. Jadi ngelihat mereka comeback kemarin tuh kayak gitu. Dan mereka tuh emang sedikit nge-spill elemen-elemen yang konsep-konsep mereka pakai gitu kan, kayak power mereka gitu kan, kayak ada earth elemennya Dio, terus tuh ada yang apa namanya api kalau nggak salah juga, terus tuh ada yang telekinesis itu ngangkat benda itu sebenarnya masnya udah nggak di EXO lagi gitu. Terus tuh kalau Kai itu teleport tapi kayaknya nggak ditunjukin deh. Soalnya tapi ada beberapa tuh ada di pantai juga nggak sih? Di air gitu. Nah itu tuh Suho gitu kan yang elemennya air gitu. Kayak dimasukin elemen-elemen mereka ya dalam review gitu kemarin. Walaupun beberapa nggak semuanya gitu kan. Tapi yang aku notice di situ kalau nggak salah kamu juga yang bilang mereka tuh kayak rewind gitu nggak sih? Kemarin kan pokoknya cuplikannya tuh kayak dari yang di awal tuh yang si ada anak kecil membuang batu meteor gitu kan. Terus nah dari situ tuh aku kira dia habis buang batu langsung expecto patronum. Itu soalnya tempatnya mirip ya. Iya, mirip banget sama tempat Harry Potter. Mirip banget. Nah iya, terus setelah itu sudah tuh mulai kan satu persatu membernya muncul kan. Terus kayak di situ tuh kalau yang aku lihat sebagai aku kan bukan EXO-L ya, tapi kayak aku lihat itu pas di shoot per membernya tuh mereka kayak di dalam kondisi down gitu nggak sih, kayak masa down. Dan mungkin itu salah satu titik di mana mereka tuh waktu mungkin sebelum akhirnya comeback mereka masih ada yang debut solo ya, maksudnya aktivitasnya berbeda-beda gitu kan. Masing-masing. Ini tuh salah satu mungkin ya titik rendahnya gitu. Terus habis itu setelah itu kayak di akhir tuh kayak
ngeriwain gitu loh, balik lagi ke seperti semula gitu loh. Nah itu kayak ngeriwain. Terus di akhir video tuh kayak ada meteor, kan tadinya meteornya jatuh ke bumi tuh, terus dia balik lagi. Ya jadi kayak utuh lagi gitu loh, kayak balik nyatu lagi gitu loh, utuh gitu. Terus tadi aku inget banget di situ ada adegan di mana kayak kan tadi duduk di atas mobil ya. Terus tiba-tiba tuh ada kayak ya meteor jatuh gitu di mobilnya agak diblur kan. Terus tiba-tiba dia noleh, dia lari ke arah mobilnya itu. Itu kayaknya dimikirnya aduh mobil gue belum lunas. Aduh si kredit gue masih belum lunas, kredit gue. Gitu. Panik yang lari gitu. Langsung panik lari. Soalnya tuh buat apa dia lari? Kalau misalnya itu mobil udah lunas, ya lari sih. Lari juga sih. Tapi kayak soalnya larinya tuh mukanya pedih banget gitu. Kayak nyesek. Belum lunas gitu kan, mobilnya gue udah ketimpa meteor gitu kan. Iya. Jadi tuh maksudnya kayak itu ya teori abal-abal sih sebenarnya. Soalnya kayak kocak banget sih ngeliatnya, kayak tiba-tiba kayak dia jalan kayak dari jalan biasa ya udah melewati mobil itu, terus tiba-tiba tahu aja gitu mobilnya kebakar. Iya ya, mungkin suaranya besar. Suaranya terus tiba-tiba langsung noleh terus lari gitu dari mobilnya. Ya, dan as expected EXO dan SM itu lagunya ballad yang enak banget gitu. Maksudnya kayak aku pribadi nggak terlalu mendengarkan lagu ballad sebenarnya. Kamu? Aku nggak terlalu juga sih. Ya, cuman kan? Tapi kemarin enak banget. Bener. Kayak udah. Apalagi pas tahu liriknya tuh kayak terharu banget gitu kan. Udah first listen dan wah ini lagu gue banget sih, bakal masuk playlist kayak gitu kan. Betul. Ya EXO semoga nanti comebacknya pasti akan comeback, karena ini EXO guys, the king is back. Ya gitu jadi kan. EXO harus ramein banget sih nanti. Iya, dan pertarungan emang bulan Juli ini wah banget sih ya. Ya, semoga juga dedek-dedek aku yang mau debut ini juga sukses Juli juga. Iya, itu tanggalnya sama kayak EXO. Sama-sama 10 Juli. Zero Boys One itu debut 10 Juli, EXO comeback 10 Juli gitu kan. EXO-L dan Zeros. Tapi aku mengambil positifnya kalau dari Zero Boys One ini, walaupun dia comeback di antara para Digimon dan grup-grup besar gitu kan, tapi itu sebenarnya bisa menarik perhatian non fans gitu. Betul. Jadi gini, kalau misalnya kayak aku tadi, aku misalnya nonton musik show, itu kan aku sebenarnya nontonnya buat NCT Dream kan waktu pada saat itu, tapi aku ngelihat Lim Yeon Woong pada saat itu. Nah, itu yang bisa diambil dari sisi positifnya. Jadi orang-orang yang belum tahu sama Zero Base One atau sama Lunate itu juga kan. Dia kan bulan Juli juga kan. Benar, itu bisa menarik perhatian non fans gitu. Jadi mereka yang entah itu nonton online atau nonton di studio, jadi kayak wah ini grupnya bagus. Iya, gitu kan. Jadi kepo kan. Apalagi kalau nanti gitu. Lagu debutnya enak didengar itu pasti mungkin menarik. Ya, Week One Entertainment gue minta deh pokoknya tolong deh, nih sangat ditunggu-tunggu banget soalnya kan. Request deh yang bagus tuh lagunya ya, mohon maaf banget nih jangan sampai hal-hal yang sebelumnya terjadi gitu kan. Betul. Ini grupnya benar-benar jangan melakukan kesalahan yang sama gitu ya. Iya betul. Mohon banget kali ini please banget kayak be nice. Dengarkan Zeros nih. Dengarkan Zeros satu ini. Dengarkan isi hati Zeros ini. Yang mengikuti gitu kan. Dari awal survival. Iya, yang mengikutin karena sebenarnya tuh gimana ya? Karena debut itu kan krusial kan. Betul. Harus ada momen di mana menarik perhatian semua orang gitu loh. Itu betul banget. Karena ini juga ekspektasi orang-orang pun besar karena dia lagi-lagi grup bentukan Mnet guys. Yang soalnya kayak grup bentukan Mnet itu emang terkenal anti gagal gitu kan. Jadi kayak yang karena mendapat hype dari kanan kiri atas bawah diagonal kiri kanan gitu ya. Jadi emang hype-nya besar dan semoga kali ini Wekwon tidak melakukan kesalahan yang sama. Iya, jadi ya di-treat sebagaimana lu nge-treat grup lain dan kali ini kan emang collab-nya dua entertainment gitu kan. Jadi Wekwon dan Swing Entertainment yang dulu memegang One One. Oke, ya betul. To be note guys. Jadi semoga treatmentnya sama ya gitu kan. Jadi aku menantikan banget ini grup berekspektasi tinggi banget lah pokoknya ya. Adik-adik aku akan comeback gitu. Akan debut gitu. Nah, jadi sebenarnya mau comeback kapanpun atau debut kapanpun itu sebenarnya tergantung dari kitanya gitu kan. Iya betul. Sebagai fansnya gitu. Oke. Oh ya, by the way ini sebelum berakhir ya aku lupa banget ngasih tahu. Kenapa nih? Di bulan Juli itu tadi ada lagi. Apa? Ini tuh spesial banget menurut aku sih. Jungkook bakal debut solo guys. Oh iya, debut. Lupa, sorry banget.
itu pada akhirnya ya guys. Dia akan rilis debut solonya tuh tanggal 14 Juli. Iya 14. Wah tuh Juli lagi-lagi 3 hari setelah anak-anakku debut gitu. Iya dan EXO juga. Jadi kayak ya ditunggu banget sih karena kan beneran wah ada New Jeans, ada Jungkook, ada EXO, ada Zero Base One, ada NCT Dream, ada Lunit. Wah pokoknya benar-benar comeback kali ini ngumpul di Juli karena menghindari Juni mungkin ya. Yang Lim Yo doang Omi tuh. Iya. Jadi tapi udah dimaksimalin di Juli deh. Iya nggak apa-apa. Gitu sih. Ya, semoga siapapun artis yang kita suka gitu semoga comeback dan debutnya sukses. Yes. Amin. Pada intinya untuk para fandom ya apapun fandom boy group kalian, pokoknya aku cuma berpesan selamat menabung aja. Karena pada barengan tuh yang multi fandom siap-siap aja. Aku tuh tidak multi fandom 2 sih fandomnya sekarang. Iya gitu sih. Wah nggak kerasa ya Kak. Aul udah hampir sejam ngoceh tentang siapa aja yang comeback di bulan Juli, bulan Juni. Betul. Aduh kurang lama sih guys. Karena masih kurang lama. Masih kurang nih, masih kurang nih ngocehnya nih kita kan. Cuman sebelumnya mau ngucapin dulu karena ya kayaknya ini nggak tahu ya ini yang terakhir atau gimana, cuman mengantisipasi aja gitu kan. Mungkin minggu depan kalian tidak mendengar Cupipop lagi atau gimana gitu kan. Jadi ini sedikit shout out gitu ke teman-teman kita, tim Cupipop yang tercinta ini yang pernah ngisi di Cupipop ini. Aku mau sebutin ada Wes, ada Meli, ada Jati, ada Bianca, Chen, Putri, Anti, Arya, terus ada aku Lia dan Kak Aul gitu kan. Jadi yang udah nemenin kalian beberapa minggu ini di Cupipop, ya setiap hari Rabu malam jam 7 Cupipop gitu kan, yang udah menghadirkan topik-topik yang menarik, seru banget sih, seru-seru sih menurut aku. Benar banget. Dan juga ada Kowil juga yang berapa sekali sama ya aku. Pernah sekali di sini gitu kan, ngisi juga bareng-bareng kayak gitu kan. Jadi ya semoga kita bertemu lagi di next time Cupipop ya, walaupun nggak di sini atau entah di mana gitu kan, tapi yang namanya podcast K-pop itu akan selalu ada dan bisa dicari guys gitu. Nah ya kita minta maaf juga kalau misalnya selama ngisi ada salah kata atau salah informasi gitu kan. Harusnya atau ada kekurangan informasi. Iya bener banget. Harusnya disebut kakak itu salah tahu, yang ini bukan yang itu gitu ya. Kita minta maaf ya. Yang namanya juga manusia gitu. Namanya manusia kan ada salah. Namanya juga hidup, kadang di atas, kadang di Ice BSD gitu ya. Konser maksudnya gitu kan, di Ice BSD gitu. Kalau di Indo gitu lah guys. Ya udah sih ya, paling itu sekian dari Cupipop ya guys. Semoga hari kalian menyenangkan hari ini, besoknya sampai ketemu di next Cupipop ya amin gitu kan. See you semuanya. We bring Korea to you nggak? Ya 1, 2, 3 We bring Korea to you. Bye.